Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan buat konten mengenai perbedaan dan persamaan NS atau Nusantara Sehat Best Team dan Nusantara Sehat Individu. Untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama Nusantara Sehat, silakan disimak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham ya teman-teman. Agar tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah persamaan ya teman-teman. Persamaan ada di sini ya, tujuan Nusantara Sehat. Jadi tujuan Nusantara Sehat adalah program ini merupakan program yang bertujuan untuk menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di DTPK atau daerah terpencil perbatasan dan kepulauan dan DBK atau daerah bermasalah kesehatan. Juga mempunyai tujuan menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK. Program ini merupakan program lintas unit utama di Kementerian Kesehatan yang fokus tidak hanya pada kegiatan kuratif atau pengobatan, tetapi juga promotif dan preventif atau promosi dan pencegahan untuk mengamankan kesehatan masyarakat atau public health dari daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia. Itu persamaannya. Untuk selanjutnya kita ke persyaratan. Jadi untuk persyaratan tim dan individu ada persamaan namun ada juga perbedaan. Yang pertama untuk warga negara, status warga negara sama-sama harus warga negara Indonesia, jelas ya teman-teman. Sedangkan perbedaan yang paling mencolok adalah pada poin 2-nya, yaitu untuk yang tim, usia maksimal 35 tahun untuk dokter umum dan dokter gigi, dan untuk tenaga kesehatan lainnya usia maksimal 30 tahun. Jadi, kalau dokter umum sama dokter gigi 35 tahun boleh daftar, kalau yang tenaga kesehatan lainnya maksimalnya 30 tahun ya teman-teman. Sedangkan untuk yang individu, usia maksimalnya 48 tahun. Jadi ada perbedaan ya teman-teman. Usia maksimal untuk yang tim itu untuk dokter umum dan dokter gigi 35 tahun, untuk nakes lainnya 30 tahun, sedangkan untuk yang individu semuanya disamaratakan 48 tahun. Selanjutnya di poin ketiga, persyaratan yang poin ketiga itu tidak sedang terikat perjanjian atau kontrak kerja dengan instansi lain pemerintah atau swasta dan tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau calon anggota TNI atau Polri serta anggota TNI atau Polri, sama ya, untuk yang individu juga sama. Selanjutnya perbedaan untuk persyaratan yang muncul adalah di bagian status pernikahan ya teman-teman. Untuk yang Nusantara Sehat Team, status belum menikah bersedia untuk tidak menikah selama 6 bulan dalam masa penugasan. Sedangkan untuk yang teman-teman individu, status sudah menikah atau belum menikah boleh ya menjadi anggota Nusantara Sehat Individu. Jadi yang belum mencolok ya di status pernikahan ya teman-teman. Kalau yang tim masih bujangan ya. Sedangkan yang individu boleh bujangan, boleh sudah menikah. Selanjutnya di persyaratan selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani sama, bebas narkoba sama, yang tim maupun individu. Berkelakuan baik juga sama. Wajib memiliki STR juga sama ya teman-teman. Jadi STR yang sedang diproses tidak berlaku atau tidak diterima. Untuk informasi terbaru, teman-teman yang SKM sementara masih dilonggarkan untuk aturan STR ya, karena ada beberapa aturan yang terkait dengan penundaan STR tenaga SKM ya. Selanjutnya bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan, sama ya teman-teman. Ada tambahan untuk yang individu yaitu berpartisipasi pada program jaminan kesehatan nasional dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia Sehat atau KIS ya teman-teman. Jadi itu persyaratan. Dari segi persyaratan ada beberapa persamaan namun ada juga beberapa perbedaan ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dokumen yang diunggah. Untuk dokumen yang diunggah itu hampir sama ya teman-teman, sama. Yang pertama adalah pas foto, scan ijazah, scan STR yang masih berlaku, scan KTP, scan kartu keluarga, serta sertifikat pelatihan. Jadi untuk yang poin 2 dokumen yang diunggah hampir sama ya teman-teman. Selanjutnya di pelatihan ya teman-teman. Untuk
tim dan individu ada beberapa perbedaan untuk pelatihannya. Dari segi lama waktu pelatihan itu ada perbedaan. Untuk yang tim, teman-teman akan dilatih atau diberikan materi selama 40 hari ya teman-teman. Selama 40 hari atau sebulan, sedangkan yang individu sekitar 10 harian teman-teman ya. Lokasi pelatihan, kita masuk ke poin B, lokasi pelatihan. Untuk lokasi pelatihan untuk yang Nusantara Sehat Tim, teman-teman akan dilatih di Pusat Pendidikan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat di Pusdikes Jakarta Timur ya teman-teman. Jadi yang tim ini fokusnya pelatihannya di sini teman-teman selama 40 hari di Pusdikes TNI AD Jakarta Timur. Sedangkan untuk yang individu teman-teman akan dilatih di Balai Pelatihan Kesehatan seluruh Indonesia. Untuk yang yang di individu dilatihnya di Balai Pelatihan Kesehatan. Untuk dari segi materinya, kelengkapan materi sebenarnya saya kebetulan pernah ikut juga NS Tim dan juga pernah ikut pelatihan NS individu, jadi saya tahu untuk kelengkapan materi sebenarnya secara umum lebih lengkap materi yang tim ya, karena waktu pelatihan juga agak lama 40 hari, sedangkan yang individu cenderung lebih cepat ya teman-teman 10 hari. Sehingga dari segi materi lebih baik sih sebenarnya yang tim, karena materi yang diberikan lebih lengkap daripada yang individu. Selanjutnya kita masuk ke penempatan ya teman-teman. Untuk penempatan yang tim dan individu ya, kalau yang tim ditempatkan dalam satu tim di lokasi penugasan. Jadi teman-teman dikirim itu bertim ya, ada tergantung kebutuhan puskesmas, ada yang berempat, ada yang berlima, berenam. Jadi kalau yang tim dikirim per tim sesuai dengan kebutuhan puskesmas, sedangkan yang individu dikirim perorangan. Jadi misalkan puskesmas cuma butuh satu orang ya, satu orangnya dikirim. Jadi teman-teman tidak tergabung dalam tim tapi perorangan dikirimnya. Ada yang cuma 2 orang, 1 orang atau 3 orang tergantung kebutuhan puskesmas. Selanjutnya untuk lokasi penempatan. Jadi untuk lokasi penempatan biasanya lokasi yang tim ini biasanya status untuk penempatannya dengan status sangat terpencil ya teman-teman. Status untuk yang tim ini sangat sering itu atau rata-rata sih sebenarnya sangat terpencil. Jadi yang tim ini dikirim bersamaan tetapi dengan status sangat terpencil. Sedangkan yang individu, teman-teman ditempatkan di daerah ada yang biasa, ada yang perkotaan, ada terpencil dan sangat terpencil tergantung dengan kebutuhan di daerah. Selanjutnya lokasi penempatan. Jadi kalau yang tim ini untuk lokasi peminatan lokasinya ini, lokasi penempatan ditetapkan langsung, untuk yang tim ditetapkan langsung oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan hasil ujian teman-teman. Jadi untuk yang tim, lokasi penempatan tidak bisa memilih, tapi ditetapkan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan yang individu teman-teman boleh memilih. Jadi teman-teman boleh memilih lokasi sesuai dengan lokus yang tersedia. Jadi untuk yang individu ini lokasi penempatan bisa dipilih sesuai dengan keinginan sesuai daftar lokus yang ada. Jadi teman-teman tinggal boleh milih, tapi syaratnya harus ada pada daftar lokus yang ada. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sistem pelaporan. Untuk pelaporan yang tim ini agak banyak ya teman-teman. Laporan awal ke Kemenkes, jadi sebulan datang kita bikin laporan, kirim ke Kemenkes, terus laporan tribulanan, setiap 3 bulan kita kirim ke Kemenkes, laporan tahunan kita kirim ke Kemenkes, dan laporan akhir ke Kemenkes. Jadi kita kirim laporan, kirimnya ke Kemenkes. Sedangkan individu yang ini saya kemarin laporannya dikirim per semester ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Namun saya dapat informasi terbaru dari teman saya yang kemarin baru habis penempatan NS individu, yang barusan kemarin penempatan di bulan Juli kemarin, Juli 2020 kemarin, bahwa ternyata sistem pelaporan sudah hampir sama kayak NS Tim ya teman-teman. Ada laporan awal, laporan triwulan, laporan tahun, sama laporan akhir. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang paling penting juga nih, masalah gaji tambah insentif. Jadi untuk tim, jadi dikasih gaji plus insentif itu sesuai dengan status, yaitu statusnya sangat terpencil biasanya. Jadi selain status juga dinilai berdasarkan tingkat pendidikan atau profesi. Sedangkan untuk yang individu biasanya disesuaikan dengan lokasi penempatan. Jadi sangat terpencil atau biasa itu juga sangat berpengaruh terhadap gaji atau insentif, disesuaikan dengan
disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan profesi. Selanjutnya, untuk yang tim, adanya tambahan dana per tahunnya untuk kegiatan preventif dan promotif itu 250 juta. Jadi teman-teman yang tim diberikan dana tambahan sebesar 250 juta untuk dikelola di puskesmas tempat dia bertugas untuk membuat kegiatan-kegiatan inovatif atau inovasi yang sekiranya dapat membantu perbaikan kesehatan masyarakat di lokasi tempat dia bertugas. Sedangkan yang individu tidak ada tambahan dana kegiatan inovasi yang 250 juta. Selanjutnya untuk yang selanjutnya adalah mendapatkan insentif jasa pelayanan BPJS, sama juga mendapatkan yang individu juga sama mendapatkan insentif jasa pelayanan BPJS. Sebenarnya tambahan lagi ya teman-teman, baik teman-teman yang NSTIM sama teman-teman yang individu sebenarnya juga diberikan tempat tinggal oleh pemerintah daerah setempat. Jadi tempat tinggal yang aman dan layak akan diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Mungkin demikian informasi yang bisa saya bagikan terkait dengan perbedaan dan persamaan Nusantara Sehat Tim dan individu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.